Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kiai kesepuhan, para asatidah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Namun tanpa mengurangi ta'zim Al-Fakir kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa berada dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi diawali oleh kesepuhan kita, mulai dari yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi Haji Mahdi. Beliau ini atasan saya karena saya ngajar di yayasan yang dikelola oleh beliau. Di sini juga ada Kiai Lukman, ya, mudir pesantren Nusaibah, dan juga senior saya Kiai Haji Eces, beliau alumni Miftahul Huda. Demikian juga saya belajar di Miftahul Huda dan cabang-cabang Miftahul Huda Manunjaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menimbang kapitalisme, sosialisme sebagai umul jaraim yang bertentangan dengan akidah Islam. Saya ingin mengawali dari surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam dan aku beri nikmat kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Fakir mutola'ah beberapa kitab, ada satu syarah penjelasan yang sangat istimewa yang Al-Fakir nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan ketika menjelaskan ayat ini, hadza akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah azza wa jalla kepada umat ini. Jadi kalau gambaran sederhananya, kesempurnaan Islam itu, nikmat kesempurnaan Islam itu, kata orang Sunda, lir ibarat orang teng ojai-ojayan dengan nikmat kesempurnaan Islam. Berenang-renang dalam kesempurnaan dan limpahan nikmat itu. Haitsu akmala lahum dinahum. Dari sisi Allah telah menyempurnakan agama mereka bagi mereka. Fala yahtajuna ila dini ghairi. Maka tidak butuh lagi agama yang lain. Jadi andaikan ada agama lagi, gak butuh agama-agama yang lain. Wala nabiyyi ghairi nabiyihim. Dan andaikan ada nabi lagi, gak butuh. Salawatullah wassalamu alaihi. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya wa ba'athahu ilal jinni wal ins. Dan Allah telah mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para jin dan manusia. Fala halala illa ahallahu wala harrama illa harramahu wala dina illa syara'a. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh. Sudah sempurna Islam. Maka wajar kemudian ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yattaqi ghairal islami dina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai dinan, fala yuqbala minhu, pakai lan li taukid, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ada satu kitab dikarang oleh Syekh Satib Az-Zain, nama kitabnya Islam wa Ideologiyatul Insan. Saya agak ragu, bener gak pakai istilah ideologi, tidak pakai mabda, ternyata masih memakai istilah ideologiyatul insan. Ayat ini memberikan satu gambaran bahwa Islam itu mencakup seluruh dimensi. Tadi disebutkan oleh Kiai Ismail. Maka barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai akidah ruhiyah, akidah sia-sia, tidak akan diterima sampai kapan. Maka dari sisi ini bentuk kekufuran, kekafiran itu termasuk kekafiran agama dan kekafiran iklim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bar. Kekafiran agama yaitu kekafiran ahlu kitab dan kafir musyrik. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrik disebut kafir ahlu kitab dan kafir musyrik. Mereka berada di dalam neraka dan kekal abadi. Mereka ulaikahum syarrul bar. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Kafir ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, kafir musyrik, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Ada lagi kekafiran dari segi ideologi. Kalau bahasa Ibnu Abbas itu kufrun duna kufri. Ideologi saat ini yang ada di dunia adalah kapitalisme, sosialisme, Islam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melirik ayat ini, bahkan dalam surat Al-Maidah mulai dari ayat 44, 45 sampai 48. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul zalimun, zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, fasik. Ketika sudah terjadi istihlal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini berubah menjadi kekufuran yang nyata. Seorang muslim itu akidahnya Islam, amalnya Islam, konsep hidupnya Islam. Pohon mangga yang disebut dengan pohon mangga itu akarnya mangga, dahannya mangga, daunnya mangga, buahnya mangga. Tetapi banyak orang Islam saat ini mengaku muslim, akidahnya Islam, amalannya amalan sosialis, konsep ekonomi sosialis, konsep ekonominya sosialis, tapi ngaku Islam. Maka sungguh hal ini bertentangan dengan keterangan-keterangan yang wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun fasik. Nah, jika ada seorang muslim yang sudah melakukan istihlal, meyakini ideologi sosialisme, komunisme, kapitalisme, maka ini bertentangan dengan akidah dan bisa membatalkan Islam. Bahkan terakhir 1 menit lagi. Perasaan baru 2 menit naik. Hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu tafsir namanya tafsir Al-Wasit, karangan Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengarang 2 kitab tafsir. Yang untuk karangan awam menengah dengan tafsir Al-Wasit. Untuk karangan menengah ke atas, tafsirnya ada tafsir Al-Munir Az-Zuhaili. Beliau mengatakan ketika menafsirkan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini wajib. Man amana bil islami, barang siapa yang beraman dengan Islam dinan sebagai agama, wajib bagi dia al amalu bi ahkami furu, al amalu bi jami'i furu'ihi wa ahkami. Beramal dengan setiap furu dan hukum yang datang dari Islam. Kasolati wasyami masalan, seperti solat, puasa semisalnya,
fala yu'minu, dan tidak beriman. Kalau mau sedikit lembutan, tidak sempurna keimanan. Man ya'malu bi ba'di ahkamihi, orang yang beramal dengan sebagian hukum, ya, kasolati wa zakat, wa yatruku ba'du ahkamil ukhra, tetapi dia mengambil hukum yang lain, parasmana, maka dia tidak beriman. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tengah dihadapkan dengan kekufuran ideologi kapitalisme sosialisme. Saya ingin menegaskan kepada panjenengan semua. Apakah Islam di atas sosialisme? Yakin? Apakah Islam di atas kapitalisme? Yakin? Apakah Islam di atas agama-agama yang lain di dunia ini? Yakin? Islam harus menilai setiap pemikiran hasil dari ide manusia. Setuju? Saya ingin bertanya agak sensitif. Islam yang harus dinilai oleh Pancasila atau Pancasila yang harus dinilai oleh Islam? Jawab yang tegas. Mana yang harus dinilai oleh Islam? Pancasila yang menilai Islam atau Islam yang menilai Pancasila? Kita dibentur dengan sosialisme, kita dibentur dengan kapitalisme. Di sisi yang lain ketika ingin kita bergerak, dibenturkan, dikekang. Konteks Islam disesuaikan dengan Pancasila. Jangan sampai ini menjadi berhala yang baru. Setuju? Sepakat? Saya ingin suara kesepakatan yang tegas. Sepakat? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jazakallah khairan katsir, bahwa disebutkan ideologi ada yang kufrun dan itu merupakan induk dari kemaksiatan ummul jaraim. Maka insya Allah kemudian bagaimana